macem-macem ya. Ibu nggak usah datang ke sini. Ibu datang ke sini itu cuma bisa ngerepotin doang, bukan ngebantu, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu kesini kangen sama kamu, nak. Dan bawa makanan kesukaan kamu. Ini yang bikin Panji gak suka sama ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan Panji. Sekarang ini pergi. Pergi, Bu! Kalau sampai Mas Agung nggak jadi nikahin aku nggak akan mau lagi lihat muka ibu. Aduh, ibu ini gimana sih, nggak profesional banget kerjanya. Masa cancel orang seenaknya kayak gini. Nanti ya Bu, kalau tamu-tamu undangan aku semuanya pada komplain, apa ibu mau tanggung jawab? Malu dong saya. Maaf Mbak Reta, orang tua saya meninggal di kampung. Bukan saya tidak bertanggung jawab, saya sudah menawarkan pengganti catering buat Mbak Reta. Dengar ya Bu, nanti kalau catering rekomendasian ibu rasanya nggak enak, saya bisa malu Bu sama tamu-tamu saya. Lagian harganya juga lebih mahal 1.000, bisa rugi dong saya. Reta, udahlah Ret. Masa ya sih perkara uang 1.000 doang kamu mau masalahin? Udahlah, nggak Mas, apa-apa. denger ya, 1.000 itu juga duit Mas. 1.000 kali 3.500, undangan kita kan banyak Mas. Apa nggak 3.500.000? Kita rugi Mas. Denger tuh Bu, rugi saya gara-gara ibu. Saya yang akan tanggung semua kerugian Mbak Reta. Sekali lagi saya minta maaf. Aduh, ibu nih nelfonin terus. Halo? Reta, Apaan sih Bu? Ibu nggak tahu ya, saya lagi sibuk. Kalau nggak penting-penting nggak usah nelfonin aku. ibu itu sangat kangen sama kamu. Kangen? Ibu nelfon cuma pengen bilang kangen. Aduh Bu. Iya ibu, telepon itu selain kangen, mau tanya bagaimana persiapan kamu dengan Mas Agung kamu itu. Sudah beres? Apa perlu ibu datang ke Bogor untuk bantu-bantu ya? Bantu? Bu, jangan macem-macem ya. Ibu nggak usah datang ke sini. Ibu datang ke sini itu cuma bisa ngerepotin doang, bukan ngebantu, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu jangan banyak tanya. Nanti kalau urusannya udah beres, aku hubungin ibu. Jangan nelfonin aku lagi, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Lepasin saya! Seret dia! Bos! Berani-beraninya kamu korupsi ya? Bos, saya nggak lakuin apa-apa. Lepasin saya! Udah lo ngaku aja, lo korupsi kan? Panji, lu ngejebak gue ya? Lu kan tahu kalau kita dibohongin sama klien kita. Lu bilang kita mau bertanggung jawab berdua. Udah jelas ada buktinya, lo pakai ngelak lagi. Seret dia! Dan masukin dia ke penjara. Bos, percaya sama saya bos. Saya nggak pernah korupsi. Panji, lu ngejebak gue Panji. Gue akan balas lu nanti. Ayo ikut lo! Bos, Ayo ikut! Astagfirullahaladzim! Awas nih! Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nek, Nenek nggak apa-apa kan, Nek? Enggak nak, untung ada kamu ya. Jadi nenek selamat. Ya Nek, Nek, kalau di pinggir jalan kayak gini Nenek harus hati-hati ya, bahaya. Iya. Nenek kenapa sedih gitu Nek? Nenek memang sedih sekali nak. Nenek kepingin sekali ketemu sama anak-anak nenek. Sudah lama nggak pernah datang ke rumah. Ya barangkali di jalan ini bisa ketemu sama anak-anak nenek gitu. Lagi pada jalan di sini. Sebenarnya Anwar juga udah nggak punya orang tua Nek. Oh, ya udah, sabar ya. Iya Nek, tapi sekarang Anwar tinggal sama Bude Panji. Oh ya syukur ya. Oh iya, mendingan kita ke rumah Anwar aja dulu yuk. Dari sini deket kok. Ya udah, kalau gitu nenek ikut sama kamu ya. Ya udah ya Nek, kita istirahat sih. Mas, kamu tuh lama banget sih. Kamu nggak tahu ya, Mas tuh lagi sibuk. Kamu ngapain nelfon-nelfonin Mas? Ya apalagi kalau bukan soal ibu. Aku tuh sengaja sempet-sempetin datang ke sini untuk ketemu Mas. Karena aku tuh capek Mas. Tiap hari diteleponin terus sama ibu. Aku kan juga repot. Kamu tuh nggak tahu ya, Mas juga merasa keganggu. Ibu tuh nelfonin Mas saat Mas lagi meeting. Lagi Mas, aduh, ibu tuh bingung banget ya. Kita bikin semua lagi pada sibuk. Emang ibu nggak ngerti apa? Red, gini ya. Mas ini lagi mau dipromosiin. Jadi nggak ada waktu untuk urus ibu. Maksudnya kamu dong, itu kan tugas kamu sebagai cewek.
Loh, Mas gimana sih? Aku itu kan mau nikah sama Mas Agung dan aku akan tinggal di Bogor. Makanya Mas itu nikah, cari pacar. Jadi ibu itu bisa diem, ada yang nemenin di rumah. Ya lagi kamu pengen cepet-cepet nikah. Kamu nggak tahu ya? Mas aja belum nikah, kamu tuh ngebet mau nikah. Kalau ngomong Mas tuh capek ya, egois. Gak pernah mau ngalah. Udahlah, aku gak bisa lama-lama nih Mas. Mas Agung udah nungguin aku di mobil. Udah, aku balik. Loh, Reta. Reta, kamu kenapa kok bete kayak gitu sih? Aku tuh kesel banget ya Mas sama Mas Panji. Kayaknya dia gak mau banget ngalah sama adiknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita nggak usah mikirin dia, mendingan kita pikirin urusannya kita aja ya. Urusan kita masih banyak loh, ya. Ya udah, Mas, aku mau tanya dong. Kira-kira orang tua kamu itu balik dari luar negeri itu kapan ya? Ya udah deh, urusan itu kita ngomongin nanti aja ya. Mendingan sekarang kita cepet sebarin undangan, ya. Ya. Anwar, nggak berat bawa cobeknya? Enggak kok, Nek. Udah biasa. Hati-hati ya. Iya. Yuk. Hati-hati. Astaga, ini anak. Jam segini udah mau pulang. Dagangan belum habis. Anwar, kenapa kamu udah mau pulang? Udah laku dagangannya? Gini, Bude. Aku itu tadi ketemu nenek ini di jalan. Kasihan, Bude. Kasihan. Emang dengan kasihan kamu bisa dapat duit? Bu, maafkan saya, Bu. Untung ada Anwar. Nolongin saya, kalau enggak saya terseret mobil, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Maaf. Tapi, Bude, Ingat ya, kamu itu harus cari uang. Biar kita bisa makan. Astagfirullahalazim, Ibu. Bukannya Ibu yang harus mencari uang buat makannya Anwar. Anwar kan masih anak-anak, Bu. Sok nasehatin lagi. Assalamualaikum. Umi, waalaikumsalam. Umi. Kok Bu Lastri di sini? jadi gini, Umi. Tadi itu Anwar ketemu Nenek Lastri di jalan. Nenek Lastri hampir ketabrak mobil. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa kok. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Bu Lastri kalau mau pulang bareng saya aja ya. Iya, terima kasih, Umi. Iya, Bu Lastri, bareng Umi aja pulangnya ya. Ibu hati-hati. Lain kali Ibu mampir ke rumah saya ya. Anwar, Nenek pamit dulu ya. Nenek, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, kenapa ya anak-anak saya akhir-akhir ini sudah tidak memperdulikan saya lagi, berpaling dari saya? Apa yang harus saya lakukan, Umi? Padahal saya sangat merindukan mereka. Kembali ke pelukan saya seperti dulu kala, Umi. Bu Lastri, dalam pandangan Islam itu anak mempunyai beberapa fungsi. Kalau menurut Umi, fungsi anak itu ada 3. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum dan anak-anakmu, fitnatun sebagai ujian. Fungsi anak yang kedua, Ibu Lastri, yaitu anak sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Anak-anakmu itu sebagian juga nanti bakal menjadi musuhmu. Nah, yang ketiga, fungsi anak itu sebagai penolong, sebagai penenang jiwa kita. Seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi, Bu Lastri, kalau menurut Umi semuanya itu serahkan sama Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bu Lastri menjadi anak yang golongan terakhir sebagai penenang jiwa kita, sebagai penolong kita. Insya Allah. Amin, Umi. Mudah-mudahan saya banyak dikasih Allah kesabaran yang lebih. Misi. Bu, Ibu ngapain? Astaga, Bu.
Ini kan jadi basah semua kan? Panji, maafin ibu. Ibu tidak sengaja, nak. Bu, ibu tuh mau ngurus pekerjaan Panji ya? Ini tuh dokumen penting, Bu. Ya ampun, tapi maafin ibu, nak. Ibu tidak sengaja. Ibu kesini kangen sama kamu, nak. Dan bawa makanan kesukaan kamu. Ini yang bikin Panji gak suka sama ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan Panji. Sekarang ini pergi. Pergi, Bu. Pergi. Pergi. Bu. Bu, dengar, Bu. Panji nggak mau ibu kesini lagi. Panji ini lagi kerja, Bu. Pak, sini, Pak. Iya, Pak. Bapak yang izin ibu ini masuk. Iya, Pak. Bukannya ibu ini kan ibu kandung Bapak. Pak, kamu tanggung jawab. Kau udah gila di tempat saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau sampai kejadian ini terulang lagi, Pak, saya akan minta Bapak dipecat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya? Enak aja. Emangnya dia siapa main mecat-mecat gua? Ya udah, Bu. Kalau gitu ibu mendingan pergi dari sini dah daripada saya kena omel ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Iya, Pak, maafkan saya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Tega banget sama ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, kalau jalan jangan bengong dong. maaf, Pak. Maaf, saya kan nggak lihat. Nggak sengaja, maafin ya, Pak. Reta. Reta. Alhamdulillah ibu ketemu kamu. Kamu kapan pulang? Bu, aku ini lagi sibuk, jadi nggak sempet pulang. Oh ya udah. Bagaimana persiapan pernikahan kamu, Teh? Aduh, ibu tuh cerewet banget ya, Bu. Intinya kan nanti kalau aku nikah, ibu pasti datang kan? Pasti diundang dong. Lagian ibu ngapain sih kesini? Oh, pasti jangan-jangan ibu sengaja kan ngikutin aku. Astagfirullahaladzim. Reta, ibu nggak ngikutin kamu. Ibu tuh baru pulang dari kantor kakak kamu. Pulang ketemu kamu, ya ibu nyamperin kamu ke sini. Ibu sangat kangen sama kamu, nak. Ya udah, tapi sekarang aku lagi sibuk. Aku nih mau bagi-bagi undangan dulu. Udah yuk, Mas, yuk. Reta, ini kan masih ada ibu kamu di sini. Gimana sih kamu? Nah, apa ibu tidak boleh bicara sama kamu sebentar aja? Ya mau bicara apa sih emangnya? Emangnya penting banget ya ibu mau ngomongin? Enggak kan? Aku nih lagi ngurusin urusan lebih penting, Bu. Aku harus bagi-bagi undangan, harus persiapan gedung, urus catering. Emang ibu bisa ngurusin semua itu? Enggak kan? Cuma nanya aja bisanya. Lagian ibu tuh mulai sekarang, ibu harus biasain diri ibu tuh sendiri mandiri. Emangnya ibu pikir kalau aku menikah, aku akan tetap tinggal sama ibu gitu? Ya enggak lah, aku tetap tinggal sama suami aku. Udah gak usah cengeng lah, nangis terus. Nangis telepon, bertanya terus. Ya Allah, Reta. Walaupun begini ini teh ibu kamu, nak. Ibu sangat cemas sama kamu. Yang bilang ibu itu bukan ibu aku siapa? Ibu tuh sensitif banget sih perasaannya. Udah deh, Bu ya, sekarang nih aku mau ngurus undangan, mau bagi-bagiin ke teman-temannya Mas Agung, ke teman aku juga. Aku lagi sibuk. Reta. Permisi, Reta. Iya. Aku tuh paling sebel ya, Mas ya. Ibu tuh kayak ganggu terus. Kamu ini kenapa sih sama ibu kamu? Dia itu ibu kandung kamu loh, Red. Aduh, Mas, kamu tuh nggak tahu apa-apa soal ibu aku. Apapun masalah kamu sama ibu kamu, tetap aja kamu nggak bisa kayak gitu. Dia itu ibu kandung kamu, Reta. Loh, kok jadi malah kita yang ribut sih gara-gara ngebahas ibu? Iya, aku itu cuma nggak tega aja kalau lihat orang tua digituin sama anaknya, itu aja kok. Udah deh, Mas ya. Aku dia lagi capek. Jadi nggak usah ngebahas yang nggak penting. Apa kamu bilang? Capek? Kamu lakuin ini untuk kita, kamu bilang capek. Aku udah saranin sama kamu dari dulu kalau kita pakai IO aja, tetap aja kamu ngotot nggak mau pakai IO. Mas, aku tuh nikah seumur hidup itu cuma sekali. Bukannya aku nggak percaya sama IO, tapi aku pengennya ngurus semuanya itu sendiri. Ya udah. Sekarang kamu urus semuanya sendiri dan kamu keluar dari mobil ini. Loh, Mas, tapi kan kita belum selesai bagi-bagiin undangan buat teman kamu. Kamu bisa urus semuanya sendiri kan? Kamu hebat kan?
Aku ada janji sama teman aku. Apa kamu bilang? Mau ketemu teman kamu? Emangnya teman kamu itu lebih penting daripada acara pernikahan kita ya? Kamu nurut sama omongan aku atau kita nggak nikah sama sekali. Mau kamu? Ini gara-gara ibu nih pakai datang-datang segala. Kalau nggak ada ibu, Mas Agung nggak akan semar ini sama aku sampai turunin jalan lagi. Ya Allah, ya Rabb. Kenapa anak-anak hamba jadi seperti ini? Ya Allah, ya Rabb. Bu, Reta, akhirnya kamu datang nemuin ibu, nak. apa? Saya menemui ibu. Bu, udahlah nggak usah kegeeran. Saya datang sini cuma mau bilang sama ibu. Ibu bisa nggak jangan ganggu hidup saya lagi. Saya ini udah mau menikah dan saya dilamar sama anak orang kaya. Jadi ibu jangan bikin saya malu ya, Bu. Astagfirullahaladzim, Reta. Apa salah ibu, nak? Apa salah ibu? Bu, semenjak Mas Agung lihat ibu, perlakuan Mas Agung sama aku tuh jadi kasar. Jangan-jangan gara-gara penampilan ibu yang kampungan ini lagi. Ya Allah, Reta, jaga bicara kamu itu. Jaga bicara sama orang tua. Ah, udahlah nggak usah bayarkan ceramah. Muak aku dengernya. Ya Allah, Reta, Reta. Saya anggap kamu nanti jadi manajer cabang. Siap Pak, saya akan megang amanat Bapak. Good. Tapi ingat ya, Ya. saya tidak mau ada kesalahan lagi. Dan tolong juga masalah pengeluaran di kantor kamu atur yang baik, ya? Baik Pak. Ya. Panji? Sebentar ya Pak. Ibu mau ngapain lagi kesini? Saya ini lagi kerja, Bu. Itu bos saya. Jangan malu-maluin deh. Panji, ibu kesini mau tanya bagaimana soal Seta. Udah. Ntar aja deh, Bu ya. Ibu sama pergi sana. Udah, pergi sana. Sana. Siapa ini? Ibu kamu ya? Bukan, Pak. Kita langsung masuk ya, Pak. Kita mau ada meeting plan kan? Oke. Mari, Pak. Nek, Nenek nggak apa-apa. Kok Nenek nangis, Nek? Nggak apa-apa, Anwar. Cuma nenek mau ketemu sama anak nenek, tapi dia nggak mau ketemu sama nenek. Ya udah, Nek. Nenek pulang ya ke rumah, Nek. Aku janji aku akan nemenin Nenek. Ya, Nek ya. Nggak usah, Anwar. Anwar tetap jualan cobek ini ya. Gak usah, Nek. Gak apa-apa kok. Nek, kita pulang ya. Ya, gak usah, Nek. Biar aku aja, Nek. Ya, Nek. Saya datang sini cuma mau bilang sama ibu. Ibu bisa nggak jangan ganggu hidup saya lagi. Saya ini udah mau menikah dan saya dilamar sama anak orang kaya. Jadi ibu jangan bikin saya malu ya, Bu. Ini yang bikin Panji gak suka sama Ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan Panji. Sekarang ini pergi. Pergi, Bu! Ya Allah, ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa-dosa hamba ini, ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa anak-anak hamba-Mu, ya Allah. Berikanlah mereka petunjuk-Mu, ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri, ya Allah, ya Allah. أستغفر الله رب
Reta, lama ya nunggu ibu. Aduh, maafin ibu ya. Ibu kan beli kue kesukaan kamu nih tuh, lihat. Bu. Astagfirullahaladzim. Emangnya ibu pikir aku butuh kue ibu? Maksud ibu apa sih beliin aku kue? Ibu pikir aku nggak mampu beli kue ya? Reta, kenapa jadi marah-marah sama ibu, nak? Bu, sebenarnya tuh Reta tuh tahu banget perasaan ibu tuh seperti apa. Makanya Reta ngomong sama Mas Panji untuk sering-sering nemuin ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu ada tujuannya, supaya ibu nggak terus-terusan nelpon Reta setiap hari dan ganggu-ganggu Reta terus. Ya Allah, nak. Jadi kamu merasa terganggu dengan keberadaan ibu di sini, nak. Reta, kamu itu ibu besarkan dari kecil. Kalian itu membesarkan dari kecil, ibu didik dengan baik. Tapi kenapa kamu sudah besar, kamu itu lebih banyak marah-marah sama ibu dan kamu itu meninggalkan ibu? Apa kamu itu sudah tidak sayang lagi sama ibu? Apa salah ibu, nak? Ibu nanya salah apa? Ibu lupa ya? Ibu tuh kemarin udah bikin aku kesel banget, Bu. Ibu bikin aku ribut sama Mas Agung. Pokoknya ya, Bu, kalau sampai Mas Agung nggak jadi nikahin aku nggak akan mau lagi lihat muka ibu. Udah nggak usah nangis. Nanti aku bilang kok Mas Panji untuk sering-sering nemuin ibu, jadi ibu nggak sedih lagi. Bos, ini obat racunnya, Bos. Yang pesanan Bos minta. Ini benar-benar racun mematikan. Pasti, Bos. Setiap orang minum obat ini pasti mampus. Ya nggak? Iya, betul. Dan nggak ada lagi, Bos, yang bakalan curiga. Gue yakin besok pasti dia langsung mati. Jadi gua campur nih racun ke minumannya. Habis itu ibu langsung koit. Benar? Benar nggak? Benar, Bos. Benar, Bos. Benar. Oke, Bos. Makasih, Bos. Udah cabut. Ya, ayo cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Panji, akhirnya kamu datang juga. Aduh, nah, ibu senang Ya udah, Bu. banget. Panji lapar nih, kita makan Oh, aja iya. yuk. Yuk, ibu udah siapkan. Ayo, ayo, sini duduk, Kak. Nah, tuh ada makanan kesukaan kamu. Nggak bisa lama-lama. Aku harus habisin ibu. Ya, Mami siapin makan. Aduh. Loh, ya ampun, kenapa? Panji, kamu Ini perutnya sakit banget, Bu. hah, sakit apa? Ini bukannya mahnya kambuh lagi, Bu. Ya ampun, udah kamu duduk di situ. Iya. Ibu ambil obat dulu ya. Ada. Aduh, tunggu. Nih, Ya. tuh kebetulan obatnya udah siap di sini. Kamu makan ya, kamu ambil sini obatnya. Ya, minumannya. Biar saya aja, Bu. Ya udah, Biar saya aja. minum. Iya. Ya, bismillah. Bentar ya. Makan terus ya. Ayo makan, Bu. Ini kan kesukaan kamu. Udah biasa aja, Bu.
Agak pedes ya? Terus. Ya Allah, kenapa kamu nak? Aduh. Udah bangun. Ayo, berdiri. Aduh, Nek. Iya, Nek. Aku haus butuh minum, Nek. Tunggu bentar. Bentar. Ini siapa sih? Si Anwar yang nolongin ibu waktu itu. Anwar, Aduh, Nek. Maaf, Nek. nggak apa-apa. Udah ntar nenek mau ambil itu lap dulu ya. Nek. Anwar pamit pulang ya. Aku takut Bude marah. Kamu sudah minumnya? Udah kan, Nek? Benar. Iya, Nek. Terima kasih, Nek. Ya udah, makasih ya. Hati-hati pulang ya, nak ya. Iya, Nek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya, nak. Ya, Nek. Hati-hati ya. Ya udah Bu, makan lagi Bu. Yuk. Aduh, nerusin makan tapi ibu aduh haus banget, mau minum dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Minum sampai habis. Ibu nggak bakal ganggu-ganggu aku lagi. Alhamdulillah. Kok ibu baik-baik aja? Atau jangan-jangan tuh preman gadungan nipu gua lagi? Awas aja mereka ya. Enak ya? Oh, iya enak. Aduh. Lo berdua nipu gue. Apa-apaan bos? Pagi-pagi gini sudah ngomel aja. Iya bos, seharusnya lu itu ngasih bonus ke kita berdua. Iya. Orang kaya bos. Hah. Kaya, pale lo kaya. Lo ngasih racun ini mematikan ya? Hah? Lo bilang ini mematikan kan? Itu ibu masih hidup. Beneran masih hidup? Gak mungkin bos, lu pasti mau nipu kita kan? Gue just bener ngomongnya. Ini gue coba ya, gue masukin ke minumannya, ya. Tapi tuh ibu masih hidup. Ini mematikan bang gak sih lo? Gini aja bos, kalau memang nenek itu pengen mati, kenapa kita culik aja, buang ke jurang? Gimana? Makasih ya, Kak. Kasih, Dek. Iya. Alhamdulillah. Mas tolong dong, kamu nggak bisa ngebatalin pernikahan kita gitu aja. Sorry Red, tapi aku bener-bener nggak bisa. Aduh Mas, undangan tuh udah kita sebar. Aku bisa malu, muka aku taruh di mana sama teman-teman aku. Gampang, kamu tinggal bilang aja ke mereka kalau uang kita nggak cukup dan kita nggak jadi nikah, beres kan? Berani kan? Menjadi istri aku aja. Kamu udah kurang ajar kayak gini. Gimana kalau kita udah nikah? Mas, lebih baik sekarang kamu jujur deh sama aku. Kamu pasti punya perempuan lain kan? Makanya kamu berani ngakuin semua ini. Mas, tunggu Mas. Aku mohon kamu jelasin dulu sama aku, Mas. Kamu pasti udah punya perempuan lain kan? Aku nggak perlu jelasin apa-apa sama kamu. Satu hal yang pasti, aku nggak pernah bisa nikah sama perempuan kayak kamu. Jelas. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, tuh mobil kenceng banget jalannya. Woi! Terima kasih banyak ya udah nolongin ibu. Ya, jangan di pinggir ibu ya. Iya.
pada kerjanya kagak becus ya? Gua ini bayar lo pada. Gimana sih? Ngerjainnya nggak bener. Tadi ada warga yang nolongi ibu itu. Gua nggak mau tahu ya. Gua pengen itu perempuan keluar dari hidup gua. Itu doang. Tapi bos. Tapi apa lagi? Bos, ini kerjaan baru bos. Jadi harus bayar lagi bos. Lu nantang gua ya? Gua bisa bayar orang lain ya untuk matiin lu pada. Saya gua cuma minta, lu mau ngelanjutin kerjaan apa nggak? Tapi gini bos, kalau nanti rencana kita berhasil, gue minta bayaran lebih lagi bos. Lu tunjukin dulu kerjaan yang benar. Gimana nih bang? Gini aja. Gimana bang? Gimana kalau kita culik anak buah kita, cewek, untuk tinggal sama ibunya? Bener bang. Lalu kita habisin dia dalam rumahnya. Gimana? Bener bang. Ya, oke. Udah? Ya udah bos. Ya udah kesana. Ayo cepetin. Keluar. Ya bos. Assalamualaikum. Bu. Siapa ya? Waalaikumsalam. Bentar, Bu. Ibu ini siapa ya? Ada perlu apa, Bu? Bu, saya Wati, Bu. Saya butuh pekerjaan, Bu. Sekarang saya kehabisan uang, saya belum makan, Bu. Izinkan saya bekerja dengan Ibu, Bu. Tolong, Bu. Maaf, Ibu. Sementara ini saya tidak perlu membantu untuk ngebantuin di rumah di sini. Maafkan saya, Ibu. Tapi, Bu, tolong saya, Bu. Izinkan saya bekerja di sini, Bu. Saya butuh kerjaan. Ya sudah, kalau sekedar untuk makan dan sementara tinggal di sini, saya izinkan Ibu. Tapi ingat Bu, untuk sementara ya, saya tidak bisa menggaji Ibu. Tapi untuk sekedar tinggal tidak apa-apa dan makan. Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus. Aku pasti bisa nyingkirin wanita tua ini bagaimanapun caranya. Aku bakalan dapat uang banyak. Capek juga ya, kita udah jalan ke sana, jalan ke sini. Besok kita jalan-jalan lagi ya. Makasih ya Mas, sudah beliin aku kebaya. Iya sayang, sama-sama. Nah, Agung. Tante? Siapa ini? Dia... Kamu itu sebentar lagi mau nikah dengan anak saya. Sekarang, siapa gadis ini? Sudah kuduga. Saya tidak setuju dengan kamu. Jauhi Reta. Halo bos, berkas yang kita cari sudah ketemu bos. Bagus, bagus kau. Kamu ambil berkas itu, lalu kamu buang. Sebelum Panji diangkat menjadi manajer cabang. Oke, siap bos. Jangan lupa, kamu masukkan pembayaran kwitansi dari klien. Kalau sudah, kamu segera bereskan dia. Semua pasti beres bos. Woi, lu ngapain gebrak-gebrak mobil gua? Banyak ngomong. Hah? 啊 Hah? ！ ！Hah?
Mampus lu. Rasain lo. Halo? Halo bos, ini saya Bayu. Oh, Bayu. Ada apa kamu telepon saya? Sabar bos, jangan marah-marah dulu bos. Saya mau jelasin ke bos. Bos kalau mengangkat Panji sebagai manajer cabang, bos salah besar bos. Karena saya punya buktinya. Bukti? Bukti apa tuh? Bos belum pernah kan periksa ruangannya Panji. Kalau bos periksa ruangannya Panji, bos akan menemukan struk pembayaran dari klien bos. Jangan ngada-ngada kamu. Panji itu sudah saya angkat jadi manajer. Terserah bos percaya atau tidak. Tapi saya sudah berkata yang sebenarnya. Halo? 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 Reta, kenapa kamu tidak menghargai ibu kamu sendiri? Kenapa masih tetap saja barengan sama anak laki-laki? Dia itu sudah selingkuhin kamu, nak. Ibu apa-apaan sih? Aku ini berbaikan ya Bu sama Mas Agung. Ibu jangan nyari masalah lagi sama aku. Dita itu sepupunya Mas Agung, bukan selingkuhannya. Marah aja. Ya ampun, sayang. Ibu lihat sendiri, Reta. Dia jalan sama wanita ini. Harus percaya sama ibu, nak. Oh, jadi ibu yang nggak percaya sama pilihan aku ya? Nah, ayo kita pulang. Aduh, apa-apaan sih? Pakai narik-narik segala. Bu, denger ya. Aku tuh nggak mau pulang sama ibu. Aku masih banyak urusan. Reta, ibu tidak pernah mengajari seperti itu. Kelakuan kamu itu melukai hati ibu. Apa ini kan gara-gara anak ini? Ibu itu apa-apaan sih? Ibu denger ya, ibu jangan pernah ngejelek-jelekin Mas Agung. Mas Agung itu orang baik. Yuk Mas, kita pergi. Mas. Permisi Tante. Aku harus gimana ya? Aku nggak boleh nyerah. Aku harus tolong nenek. Lewat mana ya? Iya Pak. Ternyata selama ini saya salah menilai kamu. Maksud Bapak? Saya sudah salah mengangkat kamu jadi manajer. Dan saya akan batalkan pengangkatan kamu sekarang juga. Alasannya Pak? Ini buktinya. Ada pembayaran dari klien. Kamu sekarang sudah nggak bisa ngelak lagi. Kamu sudah korupsi. Enggak, ini pasti ada yang nggak benar Pak. Saya yakin ini pasti ada yang nggak benar Pak. Kamu masih mau ngelak. Semua ini sudah terbukti. Dan saya akan pecat kamu sekarang juga. Loh, Bapak nggak bisa semena-mena gitu Pak. Saya kan punya hak Pak. Jadi Pak. Kenapa? Saya ini kan bos kamu. Security! Saya keluar kantor. Pak, saya bisa ngejelasin Pak. Pak, Pak, pasti ada alasannya Pak. Pak, keluar! Pak! Pergi kamu! Ya ampun. Panji. Nak. Itu muka kamu kenapa babak belur begitu, Nak? Ibu ngapain di sini? Oh, jangan-jangan Ibu ya? Ibu yang ngasih tahu kwitansi ke bos kan? Apa? Ibu nggak ngerti apa-apa soal kwitansi. Gara-gara Ibu, aku dipecat, Bu! Ya ampun. Ibu nggak tahu apa-apa, Nak.
Saya minta habis hidup saya. Bu Wati sini. Iya Bu. Apanya ya? Iya Bu. Udah dipersiapkan makanan buat makan siang? Oh sudah Bu, sudah beres. Silahkan Ibu tinggal Ya makan. udah, makasih ya. Kalau gitu bareng yuk makan. Oh enggak usah Bu, saya enggak enak Bu. Ibu duluan aja ya. Udah, ayo sekalian. Ya makasih Bu. Ya udah. La ilaha illallah. Kamu kenapa? Bu Wati, ya ampun. Sakit ya? Iya Bu, sedikit Sakit. tapi Ya nggak udah. apa-apa. Kalau gitu aku ambilkan obat sama minumnya ya. Mananya yang sakit? Nenek! Ya Allah, kamu kenapa lagi? Nek, ada sesuatu yang harus aku kasih tahu ke nenek. Kasih tau apa? Ada yang menyelakai nenek. Astagfirullahaladzim, ada yang menyalahkannya nih. Siapa? Siapa nak? Ayo jawab. Yang menyelakai nenek itu. Iya, iya siapa? Ayo. Siapa? Siapa nak? Ayo bicara. Ayo. Siapa? Siapa yang menyalahkan kalian? Siapa? Ada. Ya ampun, Ibu. Kamu itu kenapa? Oh, ya udah kalau gitu Ibu ambilkan obat ya. Kamu tunggu aja, ya. Ya Nek. Kamu jangan ikut campur urusanku ya. Memangnya kamu ini siapa? Hah? Enggak kok. Aku bukan siapa-siapa. Nih, Bu Wati, aku ambilkan minum sama obatnya nih. Ayo, minum. Iya Bu. Loh, Anwar kemana? Tadi Anwar pergi Bu, katanya ada perlu. Oh. Langsung saja biar cepat mati. Loh, Bu Wati, kok Ibu ada di kamar saya? Ini Bu, saya barusan nyari obat pusing Bu. Loh, kan tempat obat di sana, di kotaknya obat. Sudah saya cari tapi tidak ada Bu. Oh, kenapa toh Ibu sepertinya menuduh saya mau mencuri? Astagfirullahaladzim, Bu Wati, saya tidak bermaksud begitu. Tapi Ibu ngomongnya seperti menuduh saya seolah saya mau mencuri. Kenapa toh Bu? Mentang-mentang saya ini kerja sama Ibu jadi pembantu. Kok Ibu semena-mena gitu sama saya? Bu, saya tidak membeda-bedakan status kok. Ibu itu sudah saya anggap keluarga sendiri. Aduh, ngomong sama Ibu kok saya tambah pusing. Udah Bu, saya mau pergi, saya mau tidur aja. Ya udah. Sekarang perempuan tua itu akan mati. Astagfirullahaladzim. Dia mau nyelakain nenek. Ya Allah. Ya Allah. Tolong! Tolong! Ada penjahat! Tolong! Wah, ini nih ketangkep nih. Alah, mau kemana Bu? Ayo ikut kami. Ayo ikut kami Bu. Ikut kami. Ayo ikut kami. Ini Bu orangnya Bu. Dia mau ngapain Bu? Dia mau maling ya? Enak aja.
Kalau nggak ada bukti, jangan nuduh-nuduh. Saya bukan maling. Siapa bilang nggak ada bukti? Ini apa? Hah? Sebenarnya itu dia bukan mau ngerampok, tapi dia mau membunuh. Wah, bener-bener ibu ini awan nekat juga. Wah, kita bawa aja ke kantor polisi, Bu. Aku udah mau kantor polisi. Aku tahu polisi. Aku nggak mau. Dia mau nyelakain ibu ini. Iya. Lepaskan saja, Pak. Bu, adik saya minta maaf, Bu. Bu, jangan masukkan saya penjara. Sebenarnya aku tidak sengaja, Bu. Bukan niatku, Bu. Tapi aku disuruh, Bu. Disuruh siapa? Oh, anak laki-laki Ibu sendiri. Anak saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Panji, la ilaha illallah. Bawa aja ke kantor polisi, Bu. Ah. Ayo. Nggak mau. Sudah, Pak. Nggak mau. Lepaskan saja dia. Kabur deh, Bu. Ya udah, Bapak-bapak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Bu, pamit dulu, Bu. Ya. Apa-apamu ini ya Allah. Tolong ya Allah. Ampunkan dosa-dosa anak hamba ya Allah. Yang menyuruh anak laki-laki ibu sendiri. Ya Allah, kenapa justru anak sendiri yang berbuat jahat terhadap saya? Ya Allah, ya Rabb. Suara apa itu? Apa? Siapa itu? Halo? Astagfirullahaladzim. Panji, ternyata kamu adalah penjahat buat ibu kandungnya sendiri. Keterlaluan kamu, nak. Gara-gara aku dipecat, Bu. Ibu yang ngasih tahu soal kwitansi itu kan? Bener kan? Mas selalu pikir aku permalu. Ibu kan selalu mempermalukan Agung sama Reta, Bu. Mas Panji, kenapa sih Mas Panji masih aja jahat sama nenek? Padahal nenek itu udah berbuat baik sama Mas Panji. Udah maafin Mas Panji. Anak kecil, mendingan diam. Ayo bawa mereka. Buang jauh-jauh dari sini. Jangan berisik. Jangan berisik. Diam. Diam. Angkat tangan. Atau kami tembak. Bawa dia, Pak. Pak. Bukan salah saya, Pak. Mereka itu, Pak. Pak, tangkap mereka, Pak. Mereka yang salah, Pak. Enak aja lu ya, ngelimpahin kesalahan kita semua. Lu dalangnya, lu yang nyuruh kita semua. Ya, tangkap mereka, Pak. Pak, saya nggak mau dipenjara. Bu Ati, terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Saya juga ingin membalas kebaikan Ibu karena sudah melepaskan saya. Matur suwun sangat, Bu. Matur suwun. Sama-sama ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Ati. Untung Ibu segera menghubungi kami setelah Ibu tahu akan adanya rencana pembunuhan. Kalau begitu, kami pamit dulu. Selamat malam. Ayo, Pak, bawa dia. Permisi, Bu. Jangan tangkap.
Nenek, Iya, iya Anwar. Nenek kenapa sedih gitu, Nek? Anwar, sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahun nenek. Biasanya anak-anak nenek itu pada datang mengucapkan selamat sama nenek. Tapi sekarang... Yang sabar ya, Nek. Iya, Anwar. Ya, Nek. Nek, Nenek, Nenek, Nek, Nek, Nek bangun, Nek. Dok, gimana keadaan Nenek? Bu Lastri lemah sekali. Sebaiknya Bu Lastri ke rumah sakit ya. Kalau ada apa-apa, Bu Lastri hubungin saya ya. Iya dong. Bu Lastri jangan banyak pikiran. Mari Bu. Iya dok, Terima kasih dong. Nenek, Nenek, Nenek. Nek, Nenek jangan bangun dulu, Nek. Nah, Nenek istirahat dulu ya. Iya Anwar. Nenek mau minta tolong. Minta tolong apa, Nek? Sini dekat sama nenek. Nenek mau ngomong. Astagfirullahaladzim. Siapa yang meninggal, Pak? Pak, Nek Lastri, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesiannya Bu Lastri meninggal tanpa didampingi anak-anaknya. Umi. Siapa yang meninggal? Nek Lastri, Umi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Kesiannya Bu Lastri, Umi. Meninggal, anak-anaknya nggak ada yang pulang. Kalau gitu kita ke rumahnya Bu Lastri aja. Kita bantuin ngurus jenazahnya ya. Ya, Bu. Ayo, ayo. Kami akan memberi toleransi kepada Anda untuk melayat ibu Anda. Tapi mohon maaf, waktunya terbatas. Terima kasih. Sekarang kita baru ngerasain ya Mas. Gimana kehilangan ibu. 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 Mas. Tata ngarepin ibu meninggal secepat ini, Mas. Sebenarnya Nenek itu udah lama ingin bertemu Mbak Reta dan Mas Panji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anak-anak yang ibu cintai, maafkan ibu ya nak. Ibu sengaja berbohong sama kalian supaya kalian cepat-cepat pulang ke rumah. Ibu kangen sekali sama kalian. Ibu, maafkanlah anak-anak hambamu ya Allah ya Nuh.
Umi, maafkan saya, Umi. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, maafkan saya, terpaksa saya bikin cemas kalian. Maafkan saya. Bu Lastri melakukan ini semua tentu ada alasannya. Tapi jangan coba-coba main-main dengan masalah kematian, Ibu. Ini juga gara-gara kalian sih. Kalian tuh nggak sayang sama orang tua kalian. Jadi, Nelastri berbohong kan sama kalian? Sudah. Jangan saling menyalahkan. Yang jelas kita sebagai anak itu memang harus berbakti kepada ibu kita. Kenapa? Karena memang surga kita di bawah telapak kaki ibu. Kalian juga tahu kan kayak apa susahnya orang tua gedein anak. Mulai dari hamil. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang hamil itu capek. Belum lagi nanti melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Belum lagi nanti menyusui selama 2 tahun. Makanya jasa seorang ibu tidak bisa terbalas dengan apapun. Oleh karena itu, mudah-mudahan Panji sama Reta mengambil hikmah dari kejadian ini. Pak, jangan bawa anak saya pergi, Pak. Maaf Bu, ini sudah tugas kami. Saya yang akan cabut kembali penangguhan penahanan anak saya, Pak. Saya akan cabut kembali laporannya, Pak. Sebaiknya Ibu urus semua di kantor polisi, biar berkas bisa cepat diselesaikan. Yuk, Pak. Jangan bawa anak saya, Pak. Jangan bawa pergi anak saya, Pak. Pak. Kalau begitu kami pamit dulu. Selamat siang. Pak Panji, selamat Pak, Anda sudah kami bebaskan. Makasih, Pak. Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anakku kembali. Terima kasih ya Allah, ya Allah. Bu, Reta janji, Reta akan lebih sering kesini untuk besuk ibu. Alhamdulillah sayang. Ya Panji juga dong. Iya Panji. Ibu senang mendengarkan kalian bicara seperti itu, Nak. Oh iya, Reta, gimana dengan Atta? Mas Agung, alhamdulillah baik, Bu. Dan sepertinya kita akan tetap melaksanakan pernikahan. Oh, kamu sudah yakin? Tapi rasanya ibu nggak yakin. Bu, udahlah. Ibu tuh nggak usah terlalu mikir yang macam-macam. Mendingan sekarang ibu doain aja, mudah-mudahan Reta sama Mas Agung itu baik-baik aja ya. Bu. 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 Ibu kenapa, Bu? Bu. 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 Mas, ibu kenapa, Mas? Bu. Ibu Zarina Binda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di umur 63 tahun. Persis seperti umur ibu sekarang. Ibu jangan. Bu jangan ngomong kayak gitu dong. Bu. Iya, Bu, ibu nggak boleh ngomong kayak gitu, Bu. Jangan. Mas, kita bawa ibu ke rumah sakit aja ya. Kita langsung ke rumah sakit ya. Ayo, Bu. Ayo. Bu. Allah. Bu, jangan. Bu.
dicek, Mas. Ibu baik-baik aja kan, Mas? Jangan tinggalin Reta, Bu. Nek, kenapa Nenek ninggalin Anwar, Nek? Nanti yang nemenin Anwar siapa? Ibu, Panji belum sebentar bakti sama ibu. Kenapa ibu udah ninggalin Panji? Ini semua salah Reta, Bu. Kalau aja Reta punya banyak waktu buat Ibu, Ibu gak akan ninggalin kita secepat ini. Ya udah, Neng. Sekarang Panji sama Neng Reta yang penting banyak istighfar, doain Bunda. Semoga insya Allah Bunda mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, apabila manusia itu sudah dipanggil oleh Allah, maka semuanya akan kita tinggal. Doa daripada anak yang soleh itu deposito kita di akhirat. Sabar sayang. Aduh. Mas Agung ini kemana sih? Kok teleponnya tiba-tiba mati? Mas? Mas Panji? Mas? Ada apa, Reta? Ini loh, Mas Agung tuh dari kemarin itu nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Semenjak ibu meninggal dia tuh menghilang gitu aja, Mas. Padahal besok tuh kita udah mau nikah loh. Perasaan aku bener-bener nggak enak. Ya udah gini aja, kamu tenang dulu. Kita cari sama-sama si Agung. Sekarang kita doain yang terbaik. Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Ya. Yaudah. Mas. Itu kayak mobilnya Mas Agung deh, Mas. Oh iya. Iya, Mas. Itu bener mobilnya Mas Agung. Jadi nikah kan? Ya jadi dong sayang. Itu kan Mas Agung. Pastinya sih di gedung yang mewah dan megah, biar pernikahan kita itu beda dari yang lain. Mas Agung! Ternyata kalian berdua itu pembohong ya? Bohong? Ya memang bohong. Aku itu bohong karena cinta sama kamu. Aku cintanya cuma sama dia. Ternyata benar ya omongan ibu aku. Kamu itu bukan laki-laki yang baik. Nggak usah nyalain ibu kamu. Emang dasar kamunya aja yang bodoh. Kamu itu perempuan bodoh. Tahu kamu? Jangan macam-macam sama adik gua. Itu semua apa? Ha? Apa? Apa? Cukup. Bu. Maafin Reta ya, Bu. Reta gak pernah dengerin omongan Ibu. Ternyata yang Ibu omongin itu semuanya benar, Bu. Mas Agung itu bukan orang yang baik, bukan orang yang setia. Ibu dulu gak salah, Bu. Maafin Mas. Semua ini salah Mas. Ibu mau minta tolong sama kamu. Selidiki calon adik ipar kamu. Perasaan ibu gak enak. Bu, jangan pakai perasaan dong, Bu. Reta tuh udah gede, udah bisa milih calon yang bener kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Panji. Andai saja Mas dengar kata-kata Ibu tentang Agung. Mengenai Agung ini semua bakalan terjadi, Rat.
andai aja kita bisa muter waktu. Ya sudah. Kita harus ikhlas. Semua ini udah terjadi. Yang penting sekarang kita harus tabah. Kita doakan ibu kita ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, ampunilah ibu kami ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.